Assalamualaikum teman-teman sebangsa setanah air. Saya sekarang berada di Sumeneb dan ini akan menuju ke destinasi wisata yang ada di Sumeneb, yaitu Goa Soekarno. Berhubung waktu zuhur sudah tiba, kami mampir di Masjid Fatimah binti Said Gauzan yang ada di Jalan Raya Manding, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumeneb. Di samping kami melakukan sholat zuhur di sini, kami sempatkan untuk foto-foto di area masjid ini. Ya memang cukup artistik, dan kabarnya akan didirikan pesantren di wilayah ini, di area masjid ini. Teman-teman sekalian, tentu ini mengembirakan kalau banyak tumbuh pesantren yang kelak bisa menghasilkan dai-dai baik itu lokal, nasional, bahkan internasional. Usai sholat dan foto-foto, kami melanjutkan perjalanan menuju Goa Soekarno. Goa Soekarno ini berada di Jalan Pangarangan, Benteng Selatan, yaitu Desa Panaungan, Kecamatan Pasongsongan, Sumeneb. Dari jalan utama untuk masuk ke TKP, kami memasuki jalanan yang sekitarnya banyak hutan jati. Setelah sampai, kami beli karcis untuk masuk. Harga per lembarnya adalah Rp15.000. Dari luar nampak sepi-sepi dan juga goa ini sepertinya kok begini aja. Ya, kelihatan kecil dari depannya. Nah, sebelum masuk ke dalam goa, kami sempat istirahat dulu di serambi goa ini, sambil melihat-lihat bagian depan dari goa ini yang nampak di situ stalaktit ya. Ini Pak Eko. Kebetulan pemilik goa ini teman beliau. Nah, jadi sedikit banyak Pak Eko bisa menjelaskan tentang goa ini. Di antaranya itu pintu masuknya. Kalau dilihat pintu masuknya pun kecil ya. Kita belum tahu apa yang ada di dalam. Nah, kemudian di bagian luar goa ini ada larangan untuk merokok. Dilarang merokok. Dan beberapa himbauan lainnya yang ditempelkan di situ yang kesannya masih agak asal-asalan ya. Kemudian ada beberapa batu yang dibentuk bulat-bulat, mungkin sekedar untuk memperindah bagian luar goa ini. Baik, kita akan mulai masuk ya. Kita mulai masuk, dan kita sudah mulai melihat bagian dalam dari goa ini. Nampak dinding-dinding sisi kanan, sisi kiri, sisi atas. Seperti ini wujudnya ya. Dan ini jalan setapak menuju bagian tengah dari goa ini. Nah, menurut penjelasan Pak Eko, ada 4 ruang besar di dalam goa ini. Nah, ini salah satunya. Ruang pertama yang kita
masuki dari pintu pertama tadi. Juga kita lihat ada beberapa protokol yang ditempel yang kesannya juga masih asal-asalan teman-teman ya. Tapi tidak masalah, yang penting orang tahu seharusnya bagaimana etika di dalam goa ini. Lagi pula COVID belum sepenuhnya lenyap dari muka bumi ini. Jadi himbauan-himbauan itu tentu dirasa sangat penting untuk diikuti. Nah, ini ada jalan-jalan kecil menuju ruang yang lebih besar. Dan Anda jangan mengira di dalam gua ini sumpek, sumuk, atau panas ya, atau pengap. Sebaliknya, di dalam gua ini sejuk seperti ada AC. Apa penyebabnya? Setelah diamati, diantaranya ada stalaktit yang meneteskan air di dinding-dinding gua ini. Menetes, dan ini menghasilkan kesejukan. Nah, ini. Kita belum tahu persis dari mana sumbernya air. Yang jelas dia netes, dan sejuk. Airnya jernih. Ini stalaktitnya. Dibentuk sekian lama. Alam membentuknya sekian lama. Dan sekarang kita menikmati hasilnya, teman-teman. Di samping itu, di bagian atas dari goa ini ada lubang-lubang besar yang membuat sirkulasi udara lancar, oksigen masuk dengan bebas. Itulah sebabnya di dalam ruangan ini begitu nyaman dibanding di luar sana yang begitu panas. Di sini nyaman. Nah, itu ada dibuat bunga-bunga besar untuk foto-foto atau selfie ya, yang itu buatannya. Supaya goa ini tidak terasa gersang, jadi dibuat ornamen, hiasan-hiasan, kembang-kembangan, jamur-jamuran, juga lampu-lampu warna-warni yang membuat goa ini begitu semarak. Ada warna biru, warna kuning, warna ungu. Terasa di dalam diskotik barangkali ya. Nah, ini alam telah membentuk stalaktit-stalaktit ini. Sekarang kita memasuki area prasasti dan kita tidak tahu sejarahnya prasasti itu. Apakah sudah lama ada di sini atau sengaja dibuat untuk membuat goa ini kesannya lebih histori gitu ya. Dan goa ini diberi nama Goa Soekarno bukan karena Bung Karno pernah ke sini atau pemiliknya bernama Soekarno, bukan. Menurut informasi, pemilik goa ini adalah pengagum berat Bung Karno. Tuh kelelawar teman-teman, dan Mickey Mouse bisa foto-foto anak-anak yang suka di situ. Ini ada jembatan yang menghubungkan antara satu ruangan goa ke dalam ruangan goa yang lainnya. Dan kita memasuki ruangan kedua dari goa ini ya. Supaya lebih aman, safety dibuat pagar-pagar karena ada palung-palung di situ. Dan di sini sejuk sekali ya. Dan hal yang mengejutkan, tadinya kamu mengira nggak ada orang, sepi di dalam. Sekalinya banyak orang di dalam goa ini. Selain kami ya, rombongan kami.
Nah, terang di dalam karena ada cahaya yang masuk dari atap goa ini ya. Di bagian atas goa itu ada lubang-lubang besar. Ciptaan Allah ini sungguh luar biasa. Nah, beberapa protokol terpasang di mana-mana. Nah, itu lubang besar di atas. Jadi ada sirkulasi udara. Nah, lihat di sana nampaknya ada musik ya. Ada terdengar suara musik. Dan ada orang duduk-duduk. Ada kafe ternyata di dalam nih. Ada kafe. Ah, benar. Kalau dilihat penampakan dari luar tadi, sepi. Ternyata di sini banyak orang. Nah, ini ada para remaja, bapak-bapak, ibu-ibu. Dan itu ada panggung di sana. Ada live music ya. Ada live music. Dan ada kafe. Mereka begitu menikmati suasana di dalam gua ini. Oke teman-teman, sampai di sini